Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat pagi dan selamat menyongsong hari baru, Minggu 16 November 2025. Pada hari Minggu ini kita bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus pada Minggu biasa ke-33. Maka ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyambut nutrisi rohani dengan inspirasi dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 19. Iman perlu dipertahankan. Persahabat Nadi yang terberkati, menjelang penghujung dalam perjalanan tahun liturgi gereja, kita sebagai orang beriman diajak untuk mengevaluasi daya tahan iman kita dalam mengikuti Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Ternyata beriman tidak cukup hanya dikenakan sebagai status atau identitas, tetapi mesti menjadi ukuran kualitas. Beriman berarti bertahan dan setia menjadi pengikut Kristus dalam ujian kehidupan di tengah dunia ini. Lalu, bagaimana perjalanan hidup beriman dan daya tahan iman para sahabat Nadi selama hampir setahun ini? Adakah ujian kehidupan dan godaan dunia ini yang menghampirinya? Para sahabat Nadi yang terberkati, memang kalau kita beriman, kita merasakan aman di tangan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita mempunyai jaminan. Ini terjadi saat semuanya aman dan terkendali. Keluarga baik-baik saja, usaha moncer, pekerjaan lancar, anak-anak sekolah dengan baik, relasi suami istri terasa harmonis, dan seterusnya. Semua on the track. Maka kita sungguh merasa beriman. Tetapi di tengah dunia ini, iman justru diuji dan dimurnikan oleh gelombang zaman, oleh tantangan dan cobaan, oleh persoalan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama, di tengah keluarga, di tengah komunitas, atau di tengah masyarakat. Apakah kita sungguh beriman di tengah ujian kehidupan? Tuhan Yesus telah menyampaikan kepada para muridnya dan tentunya kepada kita yang menjadi murid-muridnya di era digital ini. Mari kita dengarkan sabdanya dalam Injil hari ini. Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, atau saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semua itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Lebih lanjut Tuhan Yesus menegaskan, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Para sahabat Nadi yang terberkati, apakah kita punya daya tahan dalam beriman? Iman akan Yesus Kristus Tuhan kita justru diteguhkan dan dimurnikan ketika kita menghadapi tantangan, godaan, dan bahkan penderitaan selama pesyarahan di tengah dunia ini. Di tengah keluarga, di biara, atau di tempat kerja. Saat menjalankan usaha atau ketika kita merintis karir. Selalu ada ujian. Ujian atas iman kita. Tidak berkeluarga, ada masalah. Setelah berkeluarga juga ada problema. Bukan melulu sukacita,
seperti saat pesta pada hari H perkawinan. Menjadi imam atau pastor juga ada tantangan dan godaan yang mesti diatasi. Demikian pula, biaran-biarawati tidak lepas dari cobaan dan ujian dalam menghayati kaul hidup membiara. Namun, jangan pernah iman ditukar atau ditanggalkan demi popularitas duniawi, jabatan atau kenikmatan sesaat yang serba fana. Orang beriman yang tahan uji dan bertahan dalam iman akan Yesus Kristus memperoleh hidupnya di tangan Tuhan. Maka, iman perlu dipertahankan? Jawabannya iya. Ini sebuah keharusan sine qua non atau syarat mutlak untuk mencapai keselamatan. Karena dalam iman akan Yesus Kristus ada jaminan keselamatan bagi kita, hidup kekal bagi orang-orang percaya dan setia mengikuti sang jalan, kebenaran, dan kehidupan. Selamat berminggu, salam sehat, salam adi, berkat Tuhan melimpah bagi kita sekalian.